Shalom, kembali lagi dalam channel Klava Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, kami datang kepada Tuhan. Kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang mempunyai hikmat itu. Engkau akan terus memberkati hidup kami, bahkan mengertikan kami tentang apa arti firman Tuhan bagi kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Perlengkapan rohani. Ayat 16 dan 17 di sana diperkatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca, mendengar, dan kita mau merenungkan kebenaran firman dalam hidup dan kehidupan kita, serta kita mau melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari Efesus pasal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17, maka saya memberikan satu tema dengan tema yang berbunyi, Yesus adalah perisai iman. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan Efesus pasal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17 menjadi suatu pertanyaan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya, bahwa apa artinya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam khotbah tentang Efesus 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17, maka dalam kehidupan orang percaya, peperangan rohani ini seringkali dianggap sebuah peperangan yang sederhana. Peperangan rohani seringkali dianggap sebagai sebuah peperangan hanya antara Tuhan dan iblis saja, di mana orang Kristen ini hanya menikmati kemenangan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ini kita tidak sedang berperang hanya dalam peperangan fisik saja, melainkan juga kita akan berperang melawan peperangan rohani itu. Maka oleh sebab itu, Paulus mau menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa peperangan rohani ini sudah menjadi bagian dari panggilan orang-orang percaya. Dan tentunya dengan kasih karunia-Nya, Allah telah memperlengkapi kita dengan berbagai perlengkapan senjata rohani yang jika digunakan dengan benar, maka tentunya itu akan mampu memadamkan semua panah api musuh dan menjadi perlindungan bagi diri Bapak Ibu dan saya, bahkan juga bagi orang lain. Dan tentunya di dalam semuanya itu, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavus yang Tuhan Yesus kasihi, setiap bagian dari baju siara ini kita diberikan untuk tujuan yang berbeda, namun tujuan itu merupakan suatu tujuan yang penting, dan setiap bagian yang dirancangkan Tuhan ini digunakan bersama-sama dengan bagian yang lainnya. Namun kita perlu mengetahui bahwa manfaat dari setiap bagian persenjataan yang kita terima
Ini salah satunya adalah perisai iman itu. Dalam perjanjian lama, perisai iman ini seringkali digambarkan sebagai perlindungan Tuhan atas seluruh umat ciptaannya. Sehingga bisa diartikan di sini Bapak Ibu, bahwa perisai iman ini adalah perlindungan dari semua serangan panah api dari si jahat itu. Nah, tentunya dengan beriman, kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam peperangan melawan iblis. Namun tentunya Bapak Ibu, kita mau benar-benar mengimani, kita mau benar-benar percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Yesus tidak akan pernah membiarkan semua anak-anaknya sampai tergeletak. Tetapi dengan iman kita, dengan janji Yesus, itu ya dan amin dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan beriman kita mau tetap percaya Tuhan akan melindungi kita. Dengan beriman kita mau tetap percaya iblis tidak akan mengecok kita, iblis tidak akan sampai merasuki kehidupan Bapak Ibu dan saya, bahkan sampai membuat kita kalah. Asalkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mau terus mengingatkan kita bahwa terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau firman itu kita pegang, kalau kita hidup terus di dalam firman, maka tentunya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iblis tidak akan mampu membuat kita kalah ataupun khawatir. Namun dalam realita perjalanan hidup kita manusia, yang menjadi suatu persoalan bahwa kita sering sekali ada dalam sesuatu yang dikategorikan dengan kekhawatiran. Kita sering merasa takut, kita sering merasa ragu saat menghadapi peperangan rohani itu. Nah, jika hal itu terjadi, artinya Bapak Ibu dan saya, kita mempunyai iman kepada Yesus itu belum sepenuhnya. Kita belum benar-benar bergantung kepada Yesus. Kita belum benar-benar berserah kepada Yesus, sehingga iblis berani untuk mengganggu dan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau terus berserah kepada Tuhan, kita mau membangun hidup kita terus kepada Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita memiliki iman yang kuat. Karena dengan iman yang kuat, tentunya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa iman itu tidak sama dengan nekat. Karena beriman adalah berharap dan yakin kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena kita percaya hanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu mampu melindungi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan yang menjadi suatu tanda tanya, apakah kita terus membangun hidup ini kepada Tuhan? Apakah kita terus membawa hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengenakan perisai iman itu? Maka oleh sebab itu, lewat pembacaan firman Tuhan di sepanjang minggu ini, mau terus memberi kekuatan kepada kita untuk terus menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan, membangun hidup kita hanya di dalam Kristus, sehingga Allah turut bekerja memperlengkapi kita dengan setiap roh dan kebenaran. Kita berdoa. Ketika kebenaran firman telah disampaikan, kami sungguh sangat menyadari Tuhan bahwa keadaan hidup kami di dalam dunia ini tidak baik-baik saja.
Kalau kami di luar Kristus, kami akan rapuh. Kalau kami di luar Kristus, kami akan penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan menghadapi setiap situasi kondisi dunia yang semakin bergejolak ini. Namun ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, ketika kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan lewat Efesus pasal 6 ayat 16 hingga 17, Tuhan tolong tuntun pimpin kami, agar kami benar-benar mempunyai perisai iman yang teguh di hadapan Tuhan Allah dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang kami alami di saat ini. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa. Kalau kami percaya dengan iman kami, maka Allah yang tidak kelihatan itu akan terus menyertai, memberkati setiap langkah hidup dan juang kami. Sehingga di situ nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga. Hanya kepada Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Keluar masuk kami Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan sajalah yang menjadi gunung batu dan keselamatan dalam hidup dan kehidupan kami hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.